Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa fi sunanil Baihaqi lan ing dalem kitab Sunan Al-Baihaqi bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih kama qala kaya oleh dawuh sapa Ibnu al-Iraqi fi syarh taqribi ing dalem syarahi kitab taqrib Fathul Qarib Anis Sa'ibi saking Syekh As-Sa'ibi Ibni Yazid radhiyallahu anhu qala dawu sapa As-Sa'ib kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab kanu ana sapa annas manusia kanu ana sapa annas iku yaqumuna padha nglakoni sapa nas ing tarawih iku yaqumuna padha nglakoni sapa annas ing tarawih ala ahdi Umar ibn al-Khattab ing atase zaman uripe Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhana ing dalem wulan Ramadan bi asyrina kelawan 20 apane rakaatan rakaate Warawa lan ngriwayataken sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Al Muwatta an Yazid saking Yazid tibni Rauman saking Yazid tibni Rauman qala ngucap sapa Yazid kana ana sapa annasu manusa iku yaqumuna padha ngadegaken sapa annas fi zamani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ing dalem zamane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bithala satin kelawan telu wa isyrina lan 23 wa jama'a lan ngumpulaken sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi bainahuma ing dalem antarane hadis loro bainahuma ing dalem antarane hadis loro bi annahum kelawan sak temene annas iku kanu ana sapa
annas iku yutiruna gawe witir sapa annas bithalathatin kelawan telu. Wa qad addu, cepatan enggak? Sedang ya, pelan ya. Wa qad addu lan teman-teman milang atau milang-milang sapa annas ma ing perkara waqa'a kang tumiba atau kang teka apa ma fi zamani Umar radhiyallahu anhu ing dalem zamane Umar radhiyallahu anhu. Kal ijma'i kaya ijma' atau kaya kesepakatan ulama. Wa'lam lan ngertiya sapa sira. Lan ngertiya sapa sira anna salat tarawih sak temene salat tarawih iku mathna iku mathna loro dua fi madhahibi ahli sunnati wal jamaati ing dalem madhabe ahli sunnati wal jamaah. Wasyafi'iyatu lan utawi Imam Syafi'i iku qalu dawu sapa Imam Asy-Syafi'i wajib apa ayusallima nyenta salam sapa man wajib apa ayusallima nyenta salam sapa man fi kulli rakaataini ing dalem saben-saben rong rakaat min kulli rakaataini ing dalem saben-saben rong rakaat fa idza asallaha mongko ing dalem nalikane salat sapa man ing tarawih mongko ing dalem nalikane salat sapa man ing tarawih bisalamin kelawan salam wahidin kang siji lam tasihha mongko ora sah apa tarawih wal hanafiyatu lan utawi Imam Hanafi wal malikiyatu lan atau madhab boleh madhab Hanafi wal malikiyatu lan madhab Imam Malik wal hanabilatu lan madhab Imam Hambali iku qalu dawu sapa al hanafiyu wal malikiyatu wal hanabilatu dawuh sapa al hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu rupane dawuh yung dabu ayus sallima yung dabu den sunah aken apa ayus sallima nyento salam sapa man fi akhiri kulli rakaataini ing dalem akhire saben-saben rakaat loro
Titik. Terus ya. Udah lah, ngantuk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sunanil Baihaqi bi isnadin sahihin. Dalam kitab Sunan al-Baihaqi, kitab hadis. Dengan sanad yang sahih. Kama qala Ibnul Araqi, seperti yang telah diucapkan pendapatnya Ibnu al-Iraqi fi syarhit taqribi, dalam syarahnya Taqrib. Taqrib mensyarahi Fathul Qarib. Fathul Qarib disyarahi namanya Taqrib. Taqrib disyarahi lagi namanya apa? Disyarahi lagi oleh Ibnu al-Iraqi. Disyarahi lagi ya banyak. Syarahi lagi menjadi kitab Al-Bujairumi. Al-Bujairumi nanti disyarahi dengan I'anatut Talibin Ibnu Hajar. Dari Syekh Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattabi, sesungguhnya manusia atau para sahabat mendirikan sholat tarawih di zaman masa hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Lebih sahih lagi. Yang bikin dalil Sayyidina Umar. Jadi, makanya jangan gampang-gampang membid'ahkan. Sholat tarawih itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Setiap perkara baru sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Oh, enggak. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, kullun bimakna ba'du. Kullunnya ini maknanya sebagian. Sebagian bid'ah, nah begitu. Bukan seluruh bid'ah. Kullunnya dengan makna bid'ah. Itu sebagian menurut ahlu sunnah al-Asy'ariyah. Jadi di kalangan sahabat ini biasa sebenarnya. Jadi kadang sahabat itu inisiatif sendiri. Bikin-bikin ibadah, kemudian minta kesepakatan Rasul. Terus nanti Rasulullah setuju, ya nanti seperti ini nanti. Namanya sunnah takririyah, sunnah kesepakatan Kanjeng Nabi. ACC aja pokoknya Kanjeng Nabi. Bilal dipanggil sama Rasulullah. Ya Bilal, come here. Gitu. Tadi malam saya bermimpi melihat surga. Kata Rasulullah. Terus, di dalam surga itu ada sepasang sandal, mereknya Swallow. Yang punya merek Swallow itu cuman kamu, Bilal. Saya melihat ada sandal, 2 sandal, sepasang sandal di dalam surga, dan itu sandalmu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sampai orangnya masih hidup, sandalnya sudah di surga? Kan ngeri kan? Sandalnya udah di surga loh. Bilal ketakutan, enggak ya Rasul.
bilang aja, kamu bikin ibadah apa ini? Bikin yang aneh-aneh pasti ini. Ya itu ya Rasul. Apa bilang? Ya saya kalau batal wudhu, kemudian setelah wudhu saya sholat. Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Oh ya sudah, teruskanlah. Yang bikin sahabat Bilal. Jadi nanti setelah wudhu sholat 2 rakaat, Bilal itu nanti. Termasuk yang menambahi adzan as-sholatu khairum minan naum, Bilal. Dipanggil subuh, hayya 'alas sholah, nggak ada yang bangun. Sahabat tuh sama kayak model, sama lah. Nggak bangun. Sama Bilal ditambahin as-sholatu khairum minan naum. Sahabat yang mendengar langsung bangun jengkel. Bilal kurang ajar, nambahin adzan. Jadi mereka bangun karena mendengar Bilal nambahin adzan. Ribut. Yang tadinya enggak bangun jadi bangun karena emosi ada tambahan as-sholatu khairum. Datang ke masjid, Bilal nambah-nambahin syariat. Adzan ditambah-tambahin sampai Rasulullah terbangun. Ada apa ini kok tumben pada rajin? Biasanya kan qomat baru ke masjid. Ini loh, baru selesai adzan langsung ke masjid apa? Ini ya Rasul, Bilal nambahin adzan. Kamu nambahin apa Bilal? Ini Rasulullah, mereka itu bangunin, nggak bangun-bangun. Capek saya bangunin mereka itu. Terus, ya sudah karena nggak bangun-bangun saya tambahin. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Kalau di Indonesia kan lebih baik daripada tidur. Terus mereka marah bangun. Bangun jadinya. Bangun marah-marah ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu teruskanlah. Karena itu membuat bangunnya para sahabat. Teruskan sampai sekarang as-sholatu khairum minan naum. Yang bikin Bilal. Bid'ah lagi. Jadi jangan gampang-gampang bid'ah itu. Orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah kalau pengen debat, pengen mengkritik Ahlussunnah wal Jamaah, ya dalilnya cuma itu, kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Setiap perkara yang baru tidak ada zaman Rasulullah itu sesat, perkara sesat masuk neraka, itu aja. Pokoknya apapun alasannya dalilnya itu, kayak kunci Inggris. Itu. Kayak kunci Inggris ya. Kurang kendor mundur, kurang kenceng maju. Kunci Inggris. Mereka punya itu, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah punya innamal a'malu binniyat. Bid'ah, innamal a'malu binniyat. Kita punya itu. Oke ya. Ini dalil melawan apa? Kullu bid'atin dolalah itu. Itu pakai itu. Innamal a'malu binniyat. Tuh. Jadi termasuk tarawih ini yang bikin bukan Rasulullah. Yang menyimpulkan ini namanya tarawih. Ini sahabat Umar. Rasulullah tidak pernah ngomong tarawih. Cari hadisnya. Ada enggak Rasulullah pernah mengatakan tarawih? Bahkan Rasulullah tarawihnya cuma 3 hari, ya kan? Makanya sudahlah, kita nggak usah berdebat tentang tarawih. Rasulullah aja nggak bikin tarawih. Nggak tarawih juga nggak apa-apa, sah. Jadi yang 23 silakan, yang 11 juga silakan. Yang penting jangan debat, saling menghormati sajalah walaupun berbeda dalil. Jadi jangan sebentar-sebentar bid'ah, syirik, jangan ini. Ya sini. Amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf la bil mungkar. Santri harus berdakwah dengan kedermawanan bil mau'izatil hasanah wal hikmah.
dengan ucapan-ucapan yang baik dan dengan hikmah. Gitu. Caranya bukan Ahlussunnah yang kasar-kasar begitu tuh, bukan acaranya Ahlussunnah. Orang kalau bawain Islam kok keras-keras, orang kafir masuk Islam ragu nih keras. Disangkanya Rasulullah itu pemarah. Iya. Sedikit-sedikit takbir. Enggak. Rasulullah itu ramah. Enggak pemarah. Rasulullah itu biasa aja. Gitu. Jadi ada sahabat datang Rasulullah. Habis sholat subuh Rasulullah duduk. Ada orang Badui itu orang bodoh. Datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Tumben subuh-subuh melek. Ada apa? Ya Rasul, aku kangen. Lo kangen sama siapa? Sama Rasul. Sama saya? Iya ya Rasul. Oh alah. Terus gimana? Saya punya puisi ya Rasul. Boleh nggak saya baca puisi? Boleh. 2 orang. Boleh? Silakan. Akhirnya berpuisi membaca sholawat syair di depannya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah itu. Terus kemudian yang satunya itu nanti anta syamsun anta badrun anta nurun faqonur. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqonur. Memuji-muji Rasulullah. Rasulullah gimana? Tersenyum, senyum aja Rasulullah. Udah cukup. Karena kamu bikin puisi buat saya, tak kasih sorban. Bukan sorban, selimut. Selimut yang ada garis-garis hitam itu putih, garis-garis hitam. Ada garis-garis begitu namanya burdah. Jadilah sholawat burda wal habibul ladzi turja syafa'atu. Salat burda. Orang Badui, orang bodoh. Namanya orang kampung dikasih hadiah presiden. Seneng enggak? Seneng, selimutnya dinaikin. Oh, ye. Sahabat yang lain itu ngelihat pas keluar masjid, oh, nyolong. Selimutnya Rasulullah. Enggak. Luang saya muji Rasulullah. Terus setelah muji saya dikasih hadiah ini. Oh, ya udah. Besok kita muji Rasulullah. Akhirnya besoknya para sahabat pada datang ke Rasulullah sambil bawa rebana. Ini kenapa? Sejarahnya rebana. Abu Rebana datang bersolawat di depan Rasulullah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Utsman, datang Sayyidina Ali. Di samping-samping Rasulullah ikut mendengarkan. Yang terakhir datang Umar. Boy, apa-apaan nih? Di masjid malah ngobrol. Itu gendangnya, rebananya diambil sama Umar, pecah menjadi 2. Ini dalil mereka yang melarang musik ini nih. Karena Abu Bakar tidak setuju dengan adanya musik yang mengiringi sholawat. Itu Abu Bakar. Di sana ada sahabat-sahabat yang lain, bahkan ada Rasulullah tidak marah ketika digendangin. Ya enggak? Loh. Boleh. Ternyata diselidiki yang namanya Umar ini tidak suka dengan puisi, tidak suka dengan musik. Jadi HP-nya itu nggak punya MP3 Umar tuh. Ada MP3 ya? Nggak ada. Jadi nggak suka. Ternyata Umar tuh orangnya nggak suka musik-musikan. Makanya benci dengan yang namanya musik. Sejarahnya itu. Loh. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ikut sahabat yang memperbolehkan loh. Jadi silakan, yang tidak boleh berarti ikut Sayyidina Umar, yang boleh ikut Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Bermain musik boleh.
Gimana? Oke nggak? Rasulullah. Galak tidak Rasulullah? Enggak kan? Ini berdakwah seolah-olah Rasulullah ini galak. Waduh, kafir. Wah. Musyrik. Bid'ah. Gampang begitu. Enggak. Rasulullah itu punya kasih sayang yang kasih sayang. Kasih sayangnya itu besar. Bahkan sama orang-orang Badui itu orang-orang bodoh, orang Arab yang ada di kampung. Itu namanya orang Badui. Kasih sayang Rasulullah itu. Lagi ngaji begini nih, lagi ngaji begini. Di situ kan jendela. Dari luar jendela itu ada orang Badui manggil, "Mad, Mad, woi Mad, Mad." Siapa ini? Sampingnya Umar. Siapa? Rasul dipanggil Mad, Mad. Kurang ajar. Mad, woi, Mad. Orang Badui itu kurang ajar. Siapa itu? Sayang nengok ya Rasul. Wah, jangan nengok Umar. Siapa itu Umar? Kurang ajar itu Rasul. Izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Loh, salah manggil dipenggal untuk lu. Jangan dulu. Kita lihat dulu siapa itu. Ternyata orang Badui itu. Kesini masuk. Ada apa? Rasulullah. Mat. Kebelet apa? Pengen kencing. Oh ya kencing lah kamu. Mau kencing aja pakai manggil-manggil. Ayo kencing. Kencing dia. Masuk masjid, madep tembok, kencing di masjid. Oh hebat. Jadi perasaan kalau sudah lihat tembok masjid, itu lihatnya WC umum. Soalnya sama-sama masukin kotak. Sama kan? Habis kencing berapa? 2.000 kan? Sama ada kotak amalnya kan itu. 2.000, kencing 2.000. Kencing 2.000 kan bener ya? Kencing 2.000. Buang air besar 3.000. Uangnya 5.000. Buang air besar nggak ada kembaliannya. Udah kembaliannya kencing aja pas. 2.000, 5.000. Kembaliannya. Udah kencing. Kencing dia. Oh, namanya kencing. Wah bener kurang ajar nih ya Rasul. Sudah membuka pedang. Jangan Umar, jangan. Lah itu jangan. Ini nih orang Badui, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Ini santri baru ini, Mang Bololom. Nggak tahu. Ini santri baru, kebiasaannya kalau di rumah ya, kalau kencing, ngelihat ban truk, bawaannya pengen kencing. Ngelihat pohon, bawaannya pengen kencing. Kencingnya biasa begitu. Ya nggak cebok. Kencing aja. Ya disendul ada adiknya itu. Dul. Laki-laki pakai obat abit. Ceboknya pakai obat abit. Jangan. Gimana? Lo nanti Umar. Kalau kamu menegur dia, sedangkan dia dalam keadaan kencing, kamu ngeluarin pedang, dia lari. Sementara keadaan dia lagi kencing, dia lari. Kamu kejar, kewer. Basah masjidnya. Basah kan nanti. Jangan begitu, jangan kasar. Itu orang Badui, orang nggak ngerti. Mu'alaf, santri baru. Nggak ngerti. Oh, tidak diperbolehkan sama Rasulullah. Nah, itulah kasih sayangnya Rasulullah. Oke. Terus. Mana itu? Warawa Malik kun fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis karangan Imam Malik yang di dalamnya berjumlah 500 hadis.
Ini kitab yang pernah dihafalkan Imam Syafi'i dalam waktu 3 hari. Imam Syafi'i pernah menghafalkan hadis 500 hadis dalam 3 hari. Kamu udah berapa tahun di sini? Berapa ratus hafalnya hadisnya? Udah pokoknya nggak hafal juga nggak apa-apa. Yang penting hafal itu. Innamal a'malu. Ya. Ahlussunnah itu. Sunnah. Dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik meriwayatkan An Yazid ibn Roman, dari Yazid ibn Roman ibnu Rauman berkata, kana nasu yaqumuna fi zaman Umar ibn al-Khattab, manusia atau para sahabat, para manusia lah, kaum muslimin gitu, mendirikan sholat tarawih pada zaman Umar bin Khattab dengan 23 rakaat. Titik. Sudah jelas. Imam Malik aja. Padahal Imam Malik sholatnya 36 loh. Tapi meriwayatkan dalam kitabnya 23 rakaat. Ya plus tarawih. Nah, gitu. Jadi begitu. Jelas harus yakin mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah karena dalilnya terang, dalilnya jelas tuh. Makanya buat panduan ya, kamu debat menang apalagi kitab ini. Debat menang. Sahabat Umar bikin. Termasuk para wali songo itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wali songo itu sholatnya 23 rakaat tarawihnya. Benar, iya. Benar. Jadi dulu Ustadz mau sholat 11. Kemudian sebelum itu nanya sama Kiai, Kiai, kalau saya tarawihnya 11 kayak masjid itu gimana? Jangan. Kenapa Kiai? Kiai nggak ngeluarin dalil. Su'ul adab. Su'ul adab. Ya. Wali songo aja sholatnya 23. Kamu mau 11. Masjid boleh gitu. Wali songo itu ya bikin dalil-dalil. Kemudian diterjemahkan pakai bahasa Jawa gitu. Contoh seperti Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan bikin nadom tombo ati ono limo perkarane. Wah, nyanyikan opik. Itu bikinan Sunan Bonang. Sunan Bonang ngarang? Ya enggak. Pasti beliau-beliau. Ini ya cirinya orang alim itu kalau mau bikin apa? Kesimpulan ilmu pasti punya dalil. Sunan Bonang itu mengambil dari kitab Kifayatul Atqiya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya karangan Syekh Ibrahim Al-Khawas itu menerangkan seperti itu. Wadawaul qalbi khamsun. Tambah hati ada 5 perkaranya. Itu ternyata dari kitab, enggak ngarang, enggak, semuanya aja enggak tahu. Itu dari kitab, namanya kitab Kifayatul Atqiya, kitab tauhid, kitab tauhid. Ini Ustaz tulis nadomnya itu. Wadawaul qalbi khamsatun fatilawatun tudbirul makna walibat nil khala wal qiyamul lail wa tadarru' bis sahar wa mujalasatis salihin. Kalau nggak urut, cuman sama Sunan Bonang dibolak-balik. Supaya apa? Supaya pas dengan nada. Mas lo. Ngarang tuh? Nggak ngarang. Namanya nadom itu harus ngepasin dengan lagunya.
Boleh dirubah? Boleh. Namanya li daruratun nazmi. Karena daruratnya nadom. Itu ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Gak percaya buka lah. Nadom ke 400-an gitu. Namanya apa namanya? Yali daruratin nadmi. Karena daruratnya nadom menyamakan dengan nada yang dipakai. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, tambah hati. Ada 5 yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Supaya apa? Supaya bisa diamalkan. Yang kedua, apa? Enggak apa loh, bukan Ahlus Sunnah loh berarti. Salat malam. Salat di waktu malam. Waktu mustajab. Kemudian berpuasa. Kemudian berkumpul orang soleh. Yang kelima, zikir malam. Ini amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikir malam. Malam bangun, zikir. Enggak harus lama. Kamu 10 menit sudah selesai, enggak apa-apa. Sholat 2 rakaat, zikir 10 menit, tidur lagi. Enak kan? Loh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau ngomong berdalil, cuman tidak banyak dalil. Paham ya? Beliau itu ngerti. Para wali songo itu semuanya hafal Al-Quran. Sunan Kudus itu hafal Sahih Ibnu Hibban. Sahih dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Hafal. Semuanya hafal Al-Quran. Syarif Hidayatullah hafal Sahih Bukhari. Hafal Al-Quran. Sunan Kalijogo hafal Al-Quran. Tapi beliau sadar diri, beliau berdakwah mengislamkan di tanah Jawa. Orang Jawa nggak ngerti bahasa Arab, maka diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Nggak ngerti bahasa Arab loh, nggak fasih kok. Ghairul maghdubi, wah orang Jawa ini. Ain nggak ada, coba ejaan bahasa Jawa itu. Hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Nga. Ain nggak ada, adanya nga. Loh. Said nggak bisa, sangid. Nggak bisa ain itu. Jadi kalau baca Al-Barsi, ngabti diulengim lang bismidatil ngaliyah. Wah. Yes, nggak apa-apa lah. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Iya, kalau orang Jawa enggak, ejaannya adanya ngasih nggak ada ngalamin. Nggak apa-apa lah daripada nggak ngalamin. Ngalamin masih mending dong ngalamin. Bro, Sunan Kalijogo mendakwai orang Jawa, lir ilir, sluku batok, turi putih. Nah, ini bahasanya. Karena mereka sadar yang dihadapi bukan orang Arab, gitu loh. Makanya ya pakai bahasa daerahnya sendiri. Nah, inilah dakwahnya Wali Songo itu. Itu kalau beliau masih hidup, sekarang sudah viral tuh, mungkin dibully itu. Ada wali jadi dalang wayang. Nah, mungkin sudah viral. Jadi Islam, orang-orang Islam zaman sekarang tuh pada kaget sedikit. Ada pernyataan sedikit, bener, cuman dia nggak tahu. Wah, ini sesat, rame di media sosial, begitu ya. Makanya begini, kalau kamu tidak tahu dengan pernyataan orang yang lebih tahu, orang yang berilmu, kamu tidak tahu, sudah diam, jangan komentar. Itu loh.
Orang yang suka protes itu menandakan kedangkalan ilmu. Paham? Karena dangkal ilmunya. Cuma jangan suka protes, diem aja. Oh ya udah, ikut aja lah orang alim. Sam'an wa ta'atan, dia tanggung jawab. Orang ikut kan enak, tinggal ngikut aja. Enak orang ikut tuh. Yang ngajak istirahat, ya kita istirahat. Yang ngajak makan, ya yang diajak makan. Orang ikut, diajak. Loh, ini Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu. Jadi kita itu ngikut para sahabat dan ngikut Rasulullah. Itu. Terus apa lagi? Yang terakhir. Wa'lam. Apa? Wa jama'al Baihaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi thalathatin. Dan Imam Al-Baihaqi mengumpulkan antara dua hadis tadi. Hadis yang 20 rakaat dan hadis yang kemarin 11 rakaat. Beliau mengumpulkan dua hadis itu kanu yutiruna bi thalathatin, bahwa salat 20 witirnya 3. Waqad addu ma waqa'a fi zaman Umar anhu kal ijma. Dan pernyataan Sayyidina Umar yang seperti itu, yang sudah terjadi waqa'a pada zamannya, itu dianggap seperti ijma, kesepakatan ulama. Wa'lam, ketahuilah, anna sholatut tarawih, sesungguhnya sholat tarawih mathna, dua. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawihnya 4 rakaat, salam 1, itu bukan Ahlussunnah. Jangan ikut. Bukan Ahlussunnah. Sholat sendirian aja. Fi madhahibi Ahlussunnah. Sholat tarawih 2 adalah madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wasyafi'i yuqalu, madhab atau ulama madhab Syafi'i berkata, yajibu ayyusallima fi kulli rak'ataini fa idza asallaha bisalamin wahid lam tasihha. Wajib hukumnya mengucapkan salam di setiap 2 rakaat. Fa idza asallaha bisalamin wahid lam tasihha. Apabila sholat tarawihnya bisalamin wahid, dengan 1 salam, maksudnya 1 salam itu 4 rakaat 2 salam. Tarawih kan 4 istirahat kan gitu kan. Nah, kalau 4 terus kemudian salam 1, lam tasihha menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, sholatnya tidak sah. Titik. Wal Hanafiyatu wal Malikiyatu wal Hambaliyatu. Madhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali pun mengeluarkan pernyataan yungdabu ayusallima fi akhir ra'atini. Mereka hukumnya sunnah. Tadi Imam Syafi'i wajib 2 rakaat salam. 3 madhab mengatakan sunnah hukumnya mengucapkan salam pada akhir sholat setiap 2 rakaat sunnah. Hukumnya sunnah. Begitu. Kalau Imam Syafi'i ya sunnah, wajib. Yang mana yang wajibnya? Wajib itu salam pertama kalau Imam Syafi'i. Salam yang kedua itu hanya penyempurna sholat. Awas lu. Penyempurna sholat. Jadi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri ini penyempurna sholat saja. Tapi yang masuk rukunnya sholat dalam madhab Imam Syafi'i adalah salam yang pertama. Gitu loh. Maka ketika kamu ternyata
malamnya begadang, perutnya nggak enak, kebelet, pengen buang gas. Udah kebelet, at-tahiyatul mubarakatuh innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluarkan dor. Udah nggak usah dilanjutkan ke sebelah kiri. Kalau dilanjutkan kamu batal. Salam kedua ini penyempurna. Kalau kamu kentut kemudian salam kedua diucapkan, ini berarti sempurna, menyempurnakan sholat tapi dalam keadaan batal wudhunya, maka sholatnya tidak sah. Faham? Udah manggut aja nggak ngerti. Ya ini, oke, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah kita harus yakin, harus mantap, dalil-dalilnya sudah jelas, ulama-ulamanya sudah jelas, imam-imamnya sudah jelas. Maka semakin mantap, semakin yakin menjalankan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Min alil ilmi wa tasyuruna bi ibadika fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.